Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Adel Islah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam tasawuf yang ada 4. Yang pertama ialah Sunni, kemudian tasawuf Irfani, kemudian tasawuf Salafi, dan kemudian juga ada tasawuf Syiah. Jadi semalam saya sempat merangkum dan bisa menceritakan sedikit. Soalnya kalau untuk mau menceritakan langsung tanpa merangkum jadi agak susah. Jadi yang pertama ada yang namanya tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni memiliki ajaran perbaikan akhlak, kemudian memiliki pelajaran makrifat seperti syariat, thariqat, dan hakikat dan ma'rifat. Adapun ciri-cirinya tasawuf Sunni, jadi yang pertama melandaskan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian tidak menggunakan terminologi filsafat pada ungkapan syatahat. Kemudian yang ketiga, lebih bersifat mengejarkan dualisme atau hubungan antara Tuhan dan manusia. Kemudian yang keempat, keseimbungan antara hakikat dengan syariat. Dan juga yang kelima, lebih konsentrasi pada pembinaan pendidikan Islam. Dan juga harus dibarengi dengan riyadhah atau latihan-latihan seperti tawasul dan lain sebagainya. Kemudian secara akhlak itu ada 3 ya, yaitu yang pertama tahalli, kemudian tahlili. Dan secara ma'rifat itu, secara akhlak itu kan tahalli dan tahalli. Maksudnya tahalli itu mengosongkan diri dari perilaku tercela. Kemudian tahalli membiasakan diri dengan sifat yang terpuji. Kemudian ada tasawuf irfani, yaitu memiliki ajaran yang bersifat ma'rifat atau seperti yang sudah jelaskan tadi di tasawuf Sunni, yaitu dengan pembinaan pendidikan anak-anak. Juga pada pelatihan riyadhah, kemudian juga tawasul dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya tasawuf salafi. Ini agak panjang karena memiliki banyak dari pembagian-pembagian. Yang pertama itu memiliki ajaran wahdatul wujud, kemudian hulul dan lain sebagainya. Sebuah konsep tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan filsafat hingga menuju tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama hulul. Hulul secara singkat dimaknai Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat membersihkan sifat dirinya dari sifat-sifat manusia yang fana dan fana. Atau dimaknai dengan kalau kita itu milik Allah. Kita itu hamba Allah, jadi kita apapun bagaimanapun jalannya kita milik Allah atau kita sudah Allah takdirkan. Kemudian ada yaitu wahdatul al-wujud, yang berarti penyatuan eksistensi atau penyatuan zat, sehingga yang ada atau segala wujud adalah Tuhan. Seperti perkataan Syekh Ibnu Arabi, maksudnya zat yang menciptakan segala sesuatu dan dia adalah sesuatu dari itu. Jadi dia itu tidak bisa terpilihkan selainnya kecuali kepada Allah. Jadi maksudnya di semua tempat karena beliau memikirkan Allah itu lebih dekat, maka semuanya beliau itu sampai menganggap beliau itu adalah Tuhan. Bukan Tuhan, maksudnya dia itu sudah melekat dengan Tuhan, bukan Tuhan. Jadi maksudnya beliau itu lebih melekat karena menurut beliau Tuhan itu sangatlah dekat atau seperti menyatu kepada beliau. Kemudian wahdan al-wujud atau al-wahdan, yaitu bukanlah sekedar ilmu agama atau sekedar ibadah yang mendekatkan kepada Allah, dan tidak pula sekedar ma'rifat, melainkan tasawuf ilmu atau serta makrifat sekaligus. Kemampuan mengkategorikan tasawuf seperti ini menurutnya hanya mungkin capai melalui wasilah. Jadi maksudnya di al-wahdan ini, apabila kita ingin meningkatkan tasawuf yang lebih tinggi, maka kita harus dengan wasilah atau dengan cara kita bantuan kepada orang yang lebih soleh dari kita atau lebih tinggi pangkatnya. Kemudian ada yang ijtihad, disebut terminologi adalah menggabungkan dua hal menjadi satu. Katanya bersih kata wahad atau satu ya. Jadi ijtihad
bersatunya manusia dengan Tuhan. Tokoh pembawa itu adalah Abu Yazid Al-Bustami, yaitu wali di zaman beliau. Beliau ini wali. Beliau ini wali ilmu laduni. Jadi beliau ini tidak perlu belajar karena beliau itu pernah bermakalah, ilmu itu langsung dari Allah. Jadi beliau itu pakarnya ilmu laduni. Menurut beliau, manusia adalah pancaran nur ilahi. Oleh karena itu manusia hilang kesadarannya sebagai manusia. Maka pada dasarnya telah menemukan asal muasal yang sebenarnya, yaitu nur ilahi, atau dengan kata lain ia menyatu dengan Tuhan. Jadi maksudnya beliau itu manusia itu nur ilahi atau memang dari Allah. Jadi apapun yang kita pikirkan itu memang dari Allah atau dari takdir. Kemudian fana dan bako. Fana dalam istilah ilmu pengetahuan spiritual sufi yang tertinggi menjelang ke tingkat ijtihad, yakni hilangnya kesadaran tentang dirinya dari seluruh makhluk dan hanya ditujukan kepada Allah semata dan suatu keadaan atau hubungan dengan Allah. Jadi maksudnya di dalam fana dan bako ini kita itu tidak memikirkan hal lain kecuali kepada Allah, karena dunia ini fana atau rusak atau hanya ujian belaka, hanya tempat tinggal sementara. Jadi inti dari kita hidup di dunia ini adalah kita hanya untuk Allah semata. Kemudian ada yang keempat, yaitu tasawuf aliran Syiah atau tasawuf yang sangat ekstrim. Karena dalam tasawuf ini orang beranggapan manusia itu adalah manunggal dengan Tuhannya, satu dengan Tuhannya, karena ada kesamaan esensi antara keduanya. Dan di dalam tasawuf Syiah ini, mereka ini memiliki ciri-ciri, yaitu mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.